Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga? Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah kita baik ya. Tidak lupa Ibu Ya, Bu, selalu ya. Tidak lupa Ibu akan selalu mengingatkan ke kalian untuk selalu menjaga kesehatan kalian di masa pandemi ini ya, dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu agar pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk absensi, Ibu persilakan kalian mengisi absen terlebih dahulu di Google Classroom. Ya. Sudah mengisi semuanya? Oke. Oke, sip. Baiklah anak-anakku, Ibu akan memberikan kontrak belajar terlebih dahulu untuk setiap kali pertemuan seperti biasa ya. Ibu berikan kontrak belajar. Kalian simak tayangan berikut ini ya. Aturan kelas yang harus kalian patuhi selama pembelajaran daring. Yang pertama, hadir tepat waktu. Kalian dilarang terlambat karena setiap pergantian kelas akan diabsen. Maksimal toleransi keterlambatan adalah 10 menit. Lebih dari itu, kalian akan dianggap tidak masuk kelas atau absen. Jadi, pastikan kalian mempersiapkan diri kalian dengan cara pastikan baterai HP kalian penuh dan paket data internet kalian tersedia. Oke, terlihat nak? Terlihat. Jadi materi kita masih dengan materi membuat tabel persamaan dasar akuntansi ya, tetapi kali ini Ibu akan lebih memantapkan lagi kalian, mengingat pada evaluasi kemarin pada saat post test untuk aspek psikomotoriknya kalian masih banyak, atau aspek keterampilan ya, kalian masih banyak nilai yang belum mencapai angka 80 ya. Untuk aspek keterampilannya yaitu KD 4.6 yaitu membuat persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajarannya menganalisis unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, menganalisis rumus dasar persamaan dasar akuntansi. Yang keempat, menampilkan bentuk persamaan dasar akuntansi. Yang kelima, memperjelas fungsi persamaan dasar akuntansi, dan kemudian memperjelas pengaruh transaksi keuangan dalam persamaan dasar akuntansi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan sedikit mereview ya, membahas tentang materi sebelumnya. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana atau apa akun-akun yang atau unsur-unsur atau akun-akun yang terdapat pada tabel persamaan dasar akuntansi. Ya, nah sekarang Ibu mau tanya, bagaimana pencatatan dalam persamaan dasar apabila ada pendapatan yang uangnya belum kita terima? Ya, siapa yang bisa jawab? Silakan. Itu masuknya bakalan ke piutang kan? Iya, betul. Itu masuknya ke akun piutang. Terima kasih. Oke, Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk mempresentasikan tugas yang sudah Ibu share melalui WhatsApp group ataupun melalui Google Classroom. Ya, kelompok 1 silakan. Siti Alinaya, Syabila, Adelia, Debi, Aisyah, dan Muhammad Fauzi. Silakan diwakilkan oleh siapa? Saya, Bu. Siap, oke. Pak Heri mendirikan perusahaan jasa yang diberi nama CV Maju Jaya. Selama bulan Mei tahun 2019 terjadi transaksi sebagai berikut. Tanggal 1, Pak Heri menginvestasikan uang tunai 8 juta sebagai investasi.
Kas bertambah 8 juta, modal bertambah 8 juta. Transaksi kedua, membeli perlengkapan dari toko Fajar seharga 500.000. Kas berkurang 500, perlengkapan kantor bertambah 500. Kelompok 5 itu Nadia. Transaksi 9. Oke. Siapa ini yang mewakili? Septi, Bu. Siap. Oke, Septi silakan. Untuk transaksi 9, Pak Heri mengambil 50.000 dan modal berkurang 350.000. Untuk transaksi 10, menerima piutang usaha dari firma Semara sebesar 800.000 mempengaruhi kas bertambah 800.000 dan piutang berkurang 800.000. Yang mewakili Siap, Nurul Zuhaira. Untuk transaksi 11, membayar biaya gaji sebesar 110.000 dan untuk transaksi yang berpengaruh adalah kas bertambah sebesar 630.000 dan modal bertambah sebesar 650.000. Coba kalian yang tidak ada itu tidak mempresentasikan, tolong di mute itunya, apa namanya, speakernya nak, ya speakernya di mute sayang. Dilihat di transaksi keseluruhannya bagaimana? Apakah sudah betul semua? Apa mau ada yang menanggapi? Ya, Bu. Ada salah, Bu. Iya. Transaksi 6 ya? Saya salah tuh, Bu. Tadi salah ya? Yang kelompok berapa tuh salah? Berarti kelompok 3 ya? Kelompok 3 salah? Yang bertanya itu akan Ibu berikan poin lebih pokoknya. Oke, siapa? Hairunisa. Saya Hairunisa. Silakan Hairunisa. Apa perbedaan price ambil dan price store? Ya. Oke, price ambil, price store. Pertanyaan yang bagus ya, Hairunisa. Hairunisa pasti baca nih, sudah baca. Kalau sudah tahu ada price store dan price ambil. Istilahnya mungkin yang sering kita dengar hanya price saja ya, biasanya. Nah, ada price ambil dan price store. Istilah price sendiri itu apa? Kalian sudah tahu kan istilah price? Price itu apa? Price adalah Pengambilan uang dari pemilik perusahaan. Iya, seperti itu ya. Jadi price ambil itu mengurangi laba ya, dan adanya di laporan perubahan modal. Nanti kalau sudah mengerti, nanti Ibu akan berikan nanti soal post testnya nanti yang ada hubungannya dengan price ya. Oke, lagi maka Ibu akan memberikan tugas kalian. Perhatikan, lihat di share screen Ibu. Tugas mandiri, kerjakan uji pengetahuan berupa soal pilihan ganda di Google Classroom ya. Kemudian tugas kelompoknya kerjakan LKPD ya, yang Ibu share di WhatsApp group juga. Nah, uji keterampilan ini tolong kalian lebih meningkatkan lagi lah itunya, nilainya ya. Ya, untuk refleksi, perhatikan dalam sebuah perusahaan sudah pasti ada pendapatan dan beban ya. Ya enggak? Nah, pertanyaan Ibu adalah apakah pendapatan dan beban itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Pendapatan adalah kenaikan harta yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa, sedangkan beban adalah penurunan harta karena merupakan pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan sifatnya menambah modal, sedangkan beban mengurangi modal. Nah, sekarang persamaan dasar akuntansinya menjadi harta sama dengan utang tambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Pintar. Oke. Kesimpulannya adalah, perhatikan Ibu bacakan. Kesimpulan dari pertemuan kita pada kali ini adalah persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan untuk menggambarkan nilai kekayaan suatu perusahaan
di satu sisi dan menggambarkan sumber atau asal-usul dari kekayaan tersebut pada sisi yang lain. Silakan kalian seperti tadi Ibu bilang, kerjakan tugasnya dengan baik. Nanti apabila mengerjakan tugasnya lebih awal, pasti akan mendapatkan poin yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak atau terlambat. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan kita berikutnya, yaitu apa pertemuan kita selanjutnya? Menyusun laporan keuangan berdasarkan tabel persamaan dasar yang sudah kita buat. Oke? Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.